Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sujud syukur yang syariah atau sesuai dengan syariat. Hal ini terkait dengan pertanyaan teman saya. Gimana sih Bapak, ini kalau lagi pertandingan sepak bola itu moro-moro sujud gitu, sujud syukur katanya. Bahkan dikomentari oleh komentar ini apa namanya dari barat, katanya dari Eropa, mengomentari pertandingan sepak bola Arab Saudi pada saat itu, entah dari Arab Saudi atau yang mana ya, pokoknya dari Timur Tengah sana, lagi merayakan gol dengan makan rumput katanya. Makan rumput, gimana itu hukumnya bilang begitu itu? Ya mau gimana lagi? Ya mereka itu sujud syukur, tapi kalau menurut pandangan syariah itu bagaimana? Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bahas tentang sujud syukur. Bagaimana sih maksudnya sujud syukur? Lanjut kita bahas ya. Ini ada apa namanya tulisan di sebuah website yang saya ambil dari NU ini. Sebenarnya sih saya mau menyusun juga, tapi ternyata dari NU sudah ada yang berjudul Sujud Syukur Syariah. Redaksinya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Subhanahu wa taala suka betul terhadap mereka yang mau mendekatkan diri takarrub kepadanya. Kalau sudah suka, Allah Subhanahu wa taala tidak segan menganugerahkan apa saja, bahkan yang ganjil atau yang tidak masuk akal sekalipun. Tetapi hati-hati, takarrub, asal takarrub seperti sujud syukur sembarangan bisa-bisa mendatangkan murka yang maha kuasa. Syekh Sulaiman dalam karyanya Hasyiatul Bujairi Ma'al Khatib menyebutkan sebagaimana berikut di Bujairi Ma'al Khatib Bujairami. Yang redaksinya, Bismillahirrahmanirrahim. Walau taqarrabah ilallahi bisajdatin aw biruku'in min ghairi sababin ay minal asbabil malkurati wa ghairiha wa hiya sajdatut tilawati wa syukri wa syahwi harumah. Ay walau kanat sajdatu ba'da sholatin wa mithlus sajdati ruku'un mumfaridun wa nahwuhu fayahrumut taqarrubu bihi. Artinya, kalau seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah sujud atau ruku tanpa sebab, maksud sebab di sini adalah sebab yang tersebut yang sudah dimasyru'kan, seperti sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi, sujud pada waktu sholat. Lain dari sebab-sebab tersebut, moro-moro sujud, entah apa sujud, itu kan, maka hukumnya haram sujud itu, sekalipun sujud itu dilakukan usai sembahyang kelar. Walau kanatis sajdatu ba'da sholati, murah-murah habis sholat sujud. Begitu juga ruku. Wa mithlus sajdati ruku'un, sama halnya dengan sujud adalah ruku. Ruku yang terpisah dari kesatuan rangkaian sholat. Wa nahwu, dan seumpamanya ruku. Fayahrumut taqarrub bihi, maka haramlah mendekatkan diri dengan ruku kepada Allah tanpa sebab. Nah,
Tidak boleh, haram. Loh, kalau ruku kepada selainnya Allah, iya jelas musyrik. Ruku sujud kepada selainnya Allah juga musyrik. Ini takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud tanpa sebab. Ini hukumnya haram. Pernyataan ini menunjukkan bahwa takarrub dalam konteks ini, sujud syukur, tidak bisa dilakukan hanya karena dagangan lagi rame, laris manis, usaha lagi maju, pangkat naik, tambah istri lagi. Dengan semua itu mana boleh secara syar'i seseorang langsung turun lalu sujud syukur mencium tanah. Pasalnya nikmat itu semuanya sudah lazim, tidak bersifat mendadak. Bisa habis dong umur kita buat sujud melulu kalau dianjurkan juga sujud syukur atas nikmat yang sudah lazim seperti nikmat iman, nikmat afiah, nikmat lain yang sehari-hari kita terima. Jadi sujud syukur itu memang disunatkan karena datangnya nikmat yang tanpa diduga-duga. Kalau nikmat yang sudah continue terus menerus kita rasakan seperti nikmatnya iman, nikmat Islam, nikmat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmat Al-Quran yang sudah kita rasakan setiap hari itu, ya ada disunatkan sujud syukur. Yang disunatkan sujud syukur itu adalah nikmat yang baru datang, moro-moro sampean dapat hadiah, kemenangan. Nah, ada apa-apa sujud syukur, tapi harus memenuhi syarat. Al-Khatib dalam Iqna'nya menyebutkan beberapa sebab sujud syukur. Redaksinya begini. Wasajadatus syukri la tadkhulu sholatan. Sujud syukur itu tidak bisa dilaksanakan pada waktu sholat. Kalau umpamanya ada nikmat sampean rasakan, entah apa yang terjadi di luar sana, di istrinya atau di keluarganya, tapi sampean sedang sholat, nah ini tidak boleh sujud syukur pada waktu sholat. Wa tusannu li hujumi ni'matin awin difa'i nikmatin aw ru'yati mubtalan aw fasikin mu'linin. Dan sujud syukur ini disunatkan karena datangnya nikmat yang mendadak, awin difa'i nikmatin atau tertolaknya sebuah cobaan. Sampean umpama ada gempa, kok sampean selamat? Sampean bersyukur. Ada corona, sampean selamat. Syukur. Nah, tapi bersyukur karena selamatnya kita itu dari sebuah cobaan, tetangga kita kena, ya jangan di depannya orang yang ini yang kena, itu bisa menimbulkan fitnah. Auru yati mubtalan ini maksudnya, atau kita sedang melihat orang yang kena cobaan, ya kita bersyukur atas selamatnya kita, bukan gembira atas adanya orang yang kena cobaan itu, tidak. Au fasikin mu'linin, atau kita melihat orang yang fasik, orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Nah, wa yulhiruha lil fasik, maka hendaknya orang itu, orang yang melakukan sujud syukur itu, hendaknya jelas-jelasan juga kepada orang yang fasik tadi. Jadi ditampakkan bahwa kamu sujud atas sampean tidak melakukan fasik itu juga. Kapan? Illam yakhaf dararahu, apabila tidak khawatir atas bahaya. Takutnya ngamuk yang fasik itu. La limubtalan, tidak, artinya tidak boleh ditampakkan sujud syukurnya sampean
tidak boleh ditampakkan kalau sampean melihat orang yang kena cobaan. Li'alla yata'adza, biar dia tidak merasa sakit, biar tidak merasa terhinakan. Ini bisa menimbulkan fitnah. Wahiyah kasajadati tilawah, sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah. Ini ada terjemahnya di alinea ini, yaitu sujud syukur tidak masuk dalam sembahyang seperti yang saya terangkan tadi. Sampai pelaksanaan sujud syukur sama saja dengan sujud tilawah. Kita baca terjemahnya ya. Sujud syukur tidak masuk dalam sembahyang. Ibadah ini disunahkan karena datangnya nikmat mendadak, terhindar dari bahaya, melihat orang kena musibah, atau orang cacat, atau orang fasik yang terang-terangan. Nah, seseorang disunahkan menyatakan atau menjelaskan, menampakkan sujud syukurnya di hadapan si fasik jika tidak menimbulkan mudarat. Tetapi jangan di depan orang yang cacat, yang kena cobaan, karena takut melukai perasaan yang bersangkutan. Pelaksanaan sujud syukur sama dengan sujud tilawah. Nah, kita jelaskan ntar lagi. Perihal sujud syukur berjamaah. Kita mau sujud syukur berjamaah. Tidak ada contoh, masih belum ada di sana. Tidak ada, wallahu a'lam, belum ada ini. Belum ada keterangannya. Kalau dikerjakan masing-masing tetapi secara beramai-ramai, ya itu kan tidak ada masalah. Ini boleh-boleh saja karena sama saja dengan sujud syukur sendiri. Sujud syukur mengajarkan umat Islam untuk berbesar hati atas nikmat yang ia terima maupun orang lain. Jangan dikira sujud syukur disunahkan kalau hanya kita yang lagi ketiban nikmat. Lalu dada terasa sesak kalau orang lain dapat nikmat. Tidak. Orang lain yang dapat nikmat juga kita sunat sujud syukur. Pasalnya Allah juga mensyariatkan kita sujud syukur saat diri sendiri, tetangga, atau umat Islam pada umumnya menerima nikmat atau terhindar dari musibah. Artinya sujud syukur mengajarkan agar kita turut gembira lihat orang lain kejatuhan nikmat tidak terduga. Lagi pula selain lahir, nikmat juga bisa berbentuk batin. Kita nikmat batin tidak apa-apa, sujud syukur. Kalau menerima anugerah ma'rifatullah, seperti kita diberi nikmat oleh Allah bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi, kita bisa ngerti siapa Allah, kita bisa ngerti ilmu. Ini sama dengan nikmat yang jelas yang lahir. Baik nikmat itu dirasakan kita atau orang lain yang mengerti patut bersujud untuk bersyukur. Nah, nikmat yang seperti ini persis dibilang Syekh Sulaiman dalam Hasyiatul Bujairimi ala Fathil Wahhab, wal mu'tamad annan ni'amal batinatah kadh-dhahirati ay bi syarti ayyakuna laha waqa'un. Bisyarti ayyakuna laha waqa'ah. Wal mu'tamad annan ni'amal batinata kadh-dhahirati. Menurut kaul mu'tamad ya, bahwasanya nikmat batin sama saja dengan nikmat lahir, tetapi dengan syarat nikmat batin itu benar-benar terjadi waqa'ah.
Syaratnya gampang. Jadi maksudnya sama dengan sujud tilawah itu. Sama syarat-syaratnya dan rukunnya. Syaratnya gampang. Jadi pada saat kita mau sujud syukur, suci di badan, di pakaian, di tempat sujud. Nah, perhatikan pula syarat yang diterangkan dalam Hasyatul Bajrima alal Khatib berikut. Wasartuha kasolatin fayu'tabaru lisihatiha ma yu'tabaru fi sujudis solati kat taharati wassatri wastiqbali wa tarki nahwi kalamin wa wad'il jabhati maksyufatan bitahamulin ala ghairi ma yataharraku ala ghairi ma yataharraku biharkatihi wa wad'i juz'in min batinil kaffain wal qadamain wa minar rukbatain wa ghairi dzalik. Nah, sujud syukur ya sama saja dengan sembahyang. Esahnya sujud syukur diiktibarkan dengan esahnya sujud sembahyang. Diibaratkan dengan esahnya sujud sembahyang. Apa sujud sembahyang? Esahnya, syaratnya seperti bersuci, kan harus sembahyang kita menutup aurat, menghadap kiblat, jangan bicara. Nah, pada waktu sujud sembahyang apa saja yang diletakkan? Meletakkan dahi terbuka dengan sedikit tekanan. Jadi kita kalau sujud dahinya terbuka dengan sedikit tekanan di atas tempat yang tidak ikut bergerak ketika fisiknya bergerak. Jadi dahi itu diletakkan ke tempat sujud yang mana tempat sujud itu tidak ada hal-hal yang bergerak ketika kita bergerak untuk sholat. Contohnya, kalau umpama kita sujud kepada sorban kita yang pada saat itu sorban kita pakai, kan sorban itu ikut bergerak ke atas ke bawah kan. Lalu dibuat sujud dahi di tempatnya dahi. Ini tidak boleh karena sorbannya itu ikut bergerak. Jadi maksudnya di sini diletakkan di tempat yang tidak ikut bergerak dengan gerakan tubuh kita, dengan fisik kita. Dan sedikit tekanan. Sedikit tekanan maksudnya dahi kita ditekankan ke bawah. Ukurannya adalah andai kata ada kapas itu pasti apa istilahnya ya, pipih, pasti pipih. Langka basah gitu kalau bahasa Arabnya. Wawat ujuz'in min batinil kafain wal qadamain wa minar rukbatain wa ghairi dzalik. Dan meletakkan telapak tangan, telapak kaki, ujung jari, telapak kaki, maksudnya telapak ujung jari di kaki, kemudian lutut dan syarat sujud lainnya. Adapun praktiknya tata caranya, pertama ia harus takbiratul ihram berdiri. Allahu Akbar. Kedua, mengucapkan takbir turun. Langsung Allahu Akbar. Turun. Ketiga, turun sujud sambil takbir turun. Tadi sudah. Takbir turun. Allahu Akbar. Sujud. Keempat, bangun dari sujud lalu diam sejenak sebelum salam. Bangun dari sujud, diam sejenak sebelum salam. Kelima, salam. Semuanya dilakukan dengan tumak ninah. Tumak ninah ini artinya diam sejenak,
setiap habis gerakan. Bacaannya cukup segini. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada zat yang telah menciptakannya dan membentuknya serta memberikan lubang pada pendengarannya dan penglihatannya, bihaulihi dengan kekuasaannya, wa quwwatihi dan kekuatannya Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lanjutnya, bagaimana kalau sebabnya banyak? Ada maksudnya kita mendapatkan ini nikmat ini sekaligus turun. Ada nikmat ini, ada nikmat itu, ada ini, ada itu. Nah, cukup sujud 1 kali. Hasyatul Bujarimi alal Fathil Wahhab menyebutkan annaha tatakarroru. Kurang roknya ini. Tatakarroru bitakarrurin ni'mah awin difa'in niqamah wa annahu lawijtama'a aw takarrara ahaduhuma aw ra'a fasiqan wa mubtalan kafa sajadatun. Jadi maksudnya di sini sujud syukur bisa dikerjakan berulang-ulang, kembali seiring datangnya kembali nikmat tak terduga atau terhindar. Nah, sekarang ya kita sekarang dapat nikmat ini. 10 menit lagi nikmat itu. 10 menit nikmat itu. 10 menit lagi lihat ini. Nah, ini sujud syukur bisa berulang-ulang. Karena berulang-ulangnya nikmat dan berulang-ulangnya kita selamat dari ujian. Lah kalau sekarang kumpul nikmat, kumpul contohnya melihat nikmat, dapat nikmat, kemudian melihat orang fasik bersamaan, maka kafa sajadatun, maka cukup untuk melaksanakan 1 kali sujud. Jadi ya ini misalnya melihat si fasik atau orang kena musibah bersamaan, cukup sujud syukur sekali. Kalau bisa sujud syukur diiringi dengan sedekah agar sujudnya tidak tampak polos. Sedekah ini sangat dianjurkan, demikian keterangan Al-Khatib dalam Iqna. Wa yusannuh ma'a sajdatis syukri kama fil majmu'i as-shadaqatu. Bersamaan dengan sujud syukur disunnahkan sedekah seperti dikutip dari kitab Al-Majmu'. Nah, bagaimana kalau alasan untuk sujud syukur? Ada bahkan beberapa, tetapi keadaan tidak memungkinkan. Jadi kita sekarang ada sujud ada nikmat. Nikmat yang tidak diduga-duga. Cuma keadaan tidak memungkinkan. Contohnya, kita tidak suci, kita tidak nutupin aurat, dan tempatnya kotor, umpamanya bukan kotor najis. Kalau si kotor tidak masalah. Nah, tidak perlu memaksakan diri kalau tidak bisa memenuhi syarat. Salah-salah murka Allah turun lantaran sujud sembarangan. Sujud syukur bisa diganti dengan amalan yang lain. Syekh Sa'id bin Ba'asyim dalam Bushrul Karim menyebutkan, walau lam yatamakkan minat tahiyyati au sujudit tilawati awis syukri qala arba'a marratin subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim
Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Fa innaha taqumu maqamaha. Maka kalimat tersebut bisa memposisikan diri di tempatnya sujud tadi, sujud sah, sujud tilawah, sujud syukur, sujud tahiyat. Nah, artinya ini kalau terjemahnya, kalau tidak bisa mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid, sujud tilawah atau sujud syukur, pihak yang bersangkutan cukup membaca sebanyak 4 kali subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sembahyang tahiyatul masjid, sujud tilawah atau sujud syukur ini bisa digantikan dengan itu. Yang penting itu kan ridhonya, bukan sujud syukur yang kurang syarat dan rukunnya. Bukankah yang kita maksud adalah ridhonya Allah? Terlebih lagi kalau bisa sekalian sujud syukur di tempat yang suci. Ini wajib, tempat yang suci, syarat dan rukunnya terpenuhi. Tentu bukan main ridho Allah Ta'ala kepadanya. Wallahu a'lam. Al-Hafiz. Ini Al-Hafiz yang baca. Demikianlah teman-teman ya. Jadi kita taqarrub kepada Allah tidak sembarangan, sujud juga tidak sembarangan. Semoga banyak manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.